Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya jelaskan tentang pengertian daripada syekh. Apa makna syekh dan apa makna yaitu al-faqih? Ada perbedaan di sini. Syekh itu aslinya adalah asyaikh. Asyaikh itu adalah masdar yang dimaksud dengannya adalah isim fa'il. Masdar dengan bermakna isim fa'il. Secara lughat bahasa artinya man jawazal arba'ina walau kafiran. Orang yang telah lewat umur 40 tahun meskipun dia bukan orang mukmin, artinya orang kafir. Jadi syekh itu bisa diitlakkan, dimaksudkan dengannya kata itu ditujukan kepada orang yang usia 40 tahun ke atas. Baik orang mukmin maupun orang kafir. Atau orang yang sudah berusia lanjut, al-muntaha fi sinni. Sedangkan wafil uruf, dalam uruf istilah para alim ulama, yang dimaksud dengan syekh man balagha rutbata ahlil fadli walau subiyan. Sosok orang yang telah mencapai tingkatan ahli fadli, orang yang sudah dianggap memiliki kelebihan ilmu, ada memiliki kelebihan ilmu pada dirinya. Man balagha rutbata ahlil fadli, orang yang telah memiliki kelebihan ilmu padanya. Walau sobiyan, meskipun orang tersebut masih kecil. Jadi bisa diitlakkan kata syekh tersebut kepada anak kecil asalkan dia memiliki ilmu yang melebihi daripada rata-rata masyarakat yang ada di kampungnya. Nah, itu bisa disebut juga dengan istilah syekh. Nah, ini menurut istilah para alim ulama, menurut istilah syariat. Sedangkan sebagian ulama mengartikan makna daripada syekh menurut istilah dengan pengertian wa qala ba'duhum huwa sahibul faidati wal maidati wal hikmati zahidah. Yang dimaksud dengan syekh adalah sang pemilik faedah, sang pemilik faedah, sang pemilik hidangan dan sang pemilik hikmah yang lebih. Artinya dia bisa memberikan faedah, di samping dia juga memiliki ilmu untuk diamalkan untuk dirinya. Seorang syekh adalah orang yang memiliki faedah. Dia bisa memberikan hidangan ilmu kepada orang lain, dan ucapannya, kelakuan tingkah lakunya mengandung hikmah-hikmah yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, ini menurut sebagian qala ba'dhum ulama, inilah yang dimaksud dengan seorang syekh. Nah, jadi ada dua definisi tadi ya. Kemudian ini pengertian syekh. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian faqih. Yang dimaksud dengan faqih ini ada secara loghat, ada secara istilah. Ya, tadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kata fikih itu berasal kata faqih itu artinya al-alim bi ilmi syariah. Secara umum orang mengartikan adalah orang yang mengerti tentang ilmu syariat. Arti faqih artinya al-alim bi ilmi syariat, orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu syariat. Diambil daripada kata fikih, al-fiqhi alladhi huwa al-fahmu mutlaq. Yang mana makna fikih itu sendiri secara lughawi bahasa, bukan istilah, memiliki dua pengertian. Artinya pertama al-fahmu mutlak, dia memahami secara mutlak apa saja. Yang kedua al-fahmu lima daqqa, memahami sesuatu yang sangat sulit atau halus atau rinci atau detail. Nah, itu pengertian asal kata faqih diambil daripada fikih. Pengertian fikih secara lughat artinya al-fahmu mutlakan atau al-fahmu lima daqqa, faham secara mutlak atau memahami sesuatu secara detail. Kemudian, nah, kata fikih itu yang merupakan asal mula daripada kata faqih itu bisa dibaca berdasarkan tiga timbangan dan memiliki otomatis, karena beda cara membacanya maka akan memiliki efek, yaitu pengertian yang berbeda juga. Fikih bila andai kata dibuat menjadi timbangan faqiha yafqahu, maka dia akan bermakna fahima. Dia akan bermakna fahima. Yaitu bila seseorang itu telah memahami sesuatu, maka itu disebut dengan fikih juga. Nah, kemudian kalau diambil kata fikih itu kemudian dibuat timbangan menjadi faqaha yafqahu, maka maknanya adalah sabaqa ghairuhu ilal fahmi, bahwa dia telah memahami, tetapi pemahaman itu telah didahului oleh pemahaman orang lain. Ada orang lain yang sudah memahami seperti yang dia pahami, tapi dia terlambat, udah duluan ada orang yang memahami. Artinya ketika dia faham, orang lain pun sudah faham.
Ini pengertiannya kalau dibaca atas timbangan faqaha yafqahu. Yang ketiga, jika andai kata dia membacanya atas timbangan yaitu faquha yafquhu dengan dhammah pada fi'il madhi dan pada fi'il mudhari, maka maknanya pun berubah menjadi sharal fiqhu sajiyatan lahu, yaitu jadilah fikih itu, ilmu itu menjadi yaitu senjata untuknya. Artinya malakah, satu kepemilikan, satu kekuatan, satu kemampuan yang ada pada dirinya, sehingga ketika ditanya hukum dia bisa menjawab. Nah, hadza huwal masyhur. Pengertian yang ketiga ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Nah, ini pengertian secara bahasa. Kemudian menurut istilah, arti faqih artinya kalau diambil dari kata fikih itu memiliki pengertian secara istilah. Fikih itu artinya al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Syariat yang mana? Syariat yang amaliyah, ya, yang dilakukan oleh perbuatan zahir. Al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, yang digali daripada dalil-dalil yang secara rinci. Nah, baik dari dalil Al-Quran maupun dari hadis, tapi yang rinci. Nah, ini ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang zahir, yang digali daripada dalil-dalil yang secara rinci. Titik. Ini pengertian daripada ya ilmu fikih. Nah, berarti orang fakih berarti orang yang mampu memahami tentang hukum syariat tersebut. Hukum syariat yang amaliyah, yang bersifat yaitu perbuatan af'al jawarih, perbuatan yaitu anggota-anggota tubuh di luar yaitu perbuatan hati, yang diambil, difahami, digali daripada dalil-dalil yang rinci baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis maupun qiyas maupun ijma' para ulama. Wa dzakara al-ulama fi babil wasiyati anna al-faqih. Sebagian alim ulama kemudian menjelaskan tentang pengertian faqih dengan pemahaman yang lain. Makna faqih artinya man ya'rif min kulli babin minal fiqhi tarfan salihan yahtadi bihi ila baqihi mudrikan wastinbatan wa in lam yakun mujtahidan. Pengertian fikih menurut sebagian ulama adalah orang yang memahami setiap bab daripada ilmu fikih. Dia memahami dan dia mempraktekannya sehingga dia bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk kepada yaitu ilmu-ilmu yang lain dengan bisa untuk menggalinya maupun bisa untuk memahaminya. Mudrikan wastinbatan, dengan cara bisa dia memahaminya maupun dia bisa menggalinya. Wa in lam yakun mujtahid, meskipun dia bukan adalah sosok seorang mujtahidan. Nah, jadi orang yang memiliki kemampuan untuk memahami setiap bab tentang fikih, dalam sekejap dia bisa fahami, bukan dalam sekejap ya, artinya dia sudah kuasai dan ketika ditanya dia bisa jawab, ketika ditanya dia bisa memahami, ketika dia ditanya dia bisa memberikan penjelasan, ada kemampuan untuk menjelaskan, dan dia orang yang soleh yang bisa dengan ilmu yang dia fahami, dia kuasai tersebut, dia bisa mendapatkan petunjuk untuk memahami ilmu-ilmu yang lain dan juga bisa menggali yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat meskipun dia bukan termasuk seorang mujtahid. Nah, jadi ini yang disebut al-faqih, orang yang ahli hukum. Wa qala syarihut ta'jiz, dan pengarang kitab at-ta'jiz mengatakan, memberikan definisi daripada al-faqih dengan pengertian yang lain lagi, lebih dalam lagi. Awalan nasi bil fiqhi fid din nurun yakzifu haibatan fil qalbi. Orang yang paling utama untuk mendalami ilmu fikih, orang yang paling utama untuk memahami tentang ilmu fikih di dalam perkara agama ini adalah orang yang mendapatkan nur cahaya, yang cahaya itu bisa untuk menimbulkan haibah di dalam hati, menimbulkan rasa segan atau rasa haibah, rasa di dalam hati, bisa mendapatkan petunjuk di dalam hati melalui perantaraan ilmu tersebut. Timbul rasa haibahnya kepada Allah Ta'ala. Artinya timbul rasa di dalam hatinya itu rasa, kalau kita katakan sebenarnya ini kalau haibah ini kan wibawa ya, ada keseganan dia kepada orang, segan kepada, ada haibah, dia ada karisma. Bahasanya itu karismatik, ada haibah di dalam hatinya dengan sebab dia memiliki ilmu tersebut. Muncul haibah di dalam hatinya dengan sebab dia memiliki ilmu tersebut.
Jadi maka kalau kita lihat ada sebagian ulama, kenapa dia punya karismatik? Kita segan bicara dengan dia, kita ta'zim, kita hormati dia. Kenapa kita mau bahkan mencium tangannya? Maka kita peluk, kita cium keningnya. Kenapa? Karena ada haibah. Itulah nur daripada ilmu fikih yang masuk dalam hati para ulama tersebut. Jadi ini kata pengarang kitab Ta'jiz. Jadi siapa yang dimaksud dengan al-faqih? Al-faqih adalah manusia yang mendalami ilmu agama, yang ilmu agama itu merubah menjadi cahaya, yang cahaya itu bisa menimbulkan haibah di dalam hatinya, bisa menimbulkan yaitu karismatik di dalam hatinya. Kenapa timbul karismatik? Karena ilmu yang ada dalam dirinya. Wa hadzal qadar qad yahsulu di ba'di ahli inayat. Kadar ini kita akan dapati pada sebagian para alim ulama yang masuk dalam kelompok ahli inayat. Ahli inayat orang-orang yang mendapatkan pertolongan, haibah, petunjuk, yaitu dari Allah Ta'ala. Wa huwal maqsudul a'zam. Inilah yang menjadi maksud yang paling agung di antara pemahaman-pemahaman yang dimaksud dengan siapakah itu al-faqih. Bi khilafi ma yafhamuhu aktsaru ahli zamani fi dzalik, berbeda dengan kebanyakan yang difahami oleh ahli-ahli pada masa dahulu tentang pengertian daripada al-faqih tersebut. Nah, kemudian wasu'ila Hasan al-Basri an mas'alatin. Suatu hari Imam Hasan Basri ditanya tentang sebuah masalah, fa'ajaba, kemudian dia menjawab, faqila inna fuqaha'una la yaquluna dzalika. Kemudian dia ketika dia menjawab, yang bertanya ini mendebat lagi, dia mengatakan bahwa fakih-fakih, ulama-ulama ahli fikih di antara kalangan kami tidak pernah menjawab seperti yang kau jawab wahai Syekh Hasan Basri. Ketika ditanya tentang suatu masalah, dijawab oleh Syekh Hasan Basri, tapi kemudian orang yang bertanya mengatakan, kenapa jawabanmu tidak sama seperti jawaban yaitu para alim ulama secara umum? Nah, kemudian faqala, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, wa hal ra'aitum faqihan faqat? Apakah engkau melihat bahwa seorang faqih itu hanya satu saja? Maka dia mengatakan, al-faqih wal qa'im lailahu shaim naharuhu. Al-faqih wal qa'imu lailahu as-shaimu naharuhu. Ini maksud dengan al-faqih menurut Imam Hasan Basri adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama, yang mereka itu senantiasa berdiri yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala pada waktu malamnya, dan mereka senantiasa berpuasa naharahu pada waktu siang-siangnya. Az-zahidu fid dunya, mereka adalah orang-orang yang tidak memasukkan dunia di dalam hatinya, mereka zuhud, mereka tidak punya kepentingan apapun tentang dunia ini, dunia hanyalah menjadi wasilah dan bukan tujuan. Alladzi la yudari wa la yumari yanshuru hikmatullah, dia tidak peduli dan dia tidak peduli dengan selain Allah Ta'ala, dan tidak terlalu berambisi dengan perkara dunia tersebut. Yanshuru hikmatullah, yang mana dia itu bertugas yang mana dia dalam kehidupan sehari-harinya dia hanya beraktivitas untuk menyebarkan hikmah-hikmah daripada Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Fa in qabilat minhu hamdallahi ta'ala, maka fa in qabilta minhu hamadallah fa in qabilta minhu hamadallah ta'ala, maka andai kata engkau telah mengetahui, engkau telah menerima daripadanya, niscaya maka itu merupakan satu pujian dari sisi Allah Ta'ala untukmu. Wafaqahu 'anillahi amruhu wa nahyuhu, wafaqahu 'anillahi amruhu wa nahyuhu, wafaqahu 'anillahi amruhu wa nahyuhu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik orang tersebut mendapatkan taufik dari sisi Allah Ta'ala, diberikan taufik untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Wa 'alima ma yuhibbuhu wa ma yukrihuhu, dan dia mengerti tentang apa yang Allah Ta'ala cintai dan apa-apa yang Allah Ta'ala benci. Fadzalika, maka demikian itulah wal alim, itulah yang dimaksud dengan orang alim, alladzi qila, yang disebutkan di dalam hadis Rasul, yang disebutkan di dalam firman-Nya, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki dengannya untuk diberikan kebaikan, yufaqqihhu fid din, Allah akan memberikan faqih, yaitu Allah akan memberikan yaitu fikih, yaitu pemahaman yang kuat fid din, di dalam yaitu ilmu-ilmu agama. Fa idza lam yakun bihadza sifat fa huwa minal maghrurin. Maka andai kata yang dimaksud dengan al-faqih ini bukan seperti sifat yang saya jelaskan tersebut, maka itu termasuk di antara, yaitu bukanlah dia masuk dalam kelompok yaitu orang-orang yang faqih, orang yang mendalami dan memahami
ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama, tapi itu termasuk di antara yaitu al-maghrurin, yaitu orang-orang yang tertipu. Demikian penjelasan daripada Syekh Hasan Basri yang dinukil oleh pengarang kitab yaitu Sirajut Talibin. Semoga ini bermanfaat untuk bisa membedakan itu pengertian mana itu syekh dan mana itu ahli fikih, dan siapakah itu yang dimaksud dengan orang alim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.